Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pak Mursid SGZ MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Agama 2. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Fitria Dimadinisi dengan NIM D1C123041. Saya berasal dari program studi teknologi industri pertanian. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengurusan jenazah. Baik, jadi kita masuk ke materi yang pertama, itu bagaimana pengurusan jenazah. Jadi pengurusan jenazah itu adalah kewajiban fardu kifayah bagi kaum muslimin. Apabila sebagian umat Islam telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Itu yang pertama, menghadapi sakaratul maut. Yang kedua itu mengkafani, yang ketiga memandikan, yang keempat itu menyolatkan, dan yang terakhir itu menguburkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap awal sakaratul maut. Jadi, sakaratul maut adalah keadaan ketika seseorang sedang menghadapi proses keluarnya ruh dari tubuh. Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebesar-besarnya. Quran Surah Qaf ayat 19. Pada saat ini, keluarga dianjurkan mendampingi dengan penuh kasih sayang dan memperbanyak doa. Adapun sunnah keluarga, itu yang pertama menenangkan orang yang sedang sakaratul maut, yang kedua itu membimbing membaca kalimat la ilaha illallah, hadis riwayat Muslim, yang ketiga itu membacakan surah Yasin menurut sebagian ulama. Yang keempat itu menghadapkan ke arah kiblat bila memungkinkan. Yang kelima memperbanyak doa. Dan yang terakhir itu tidak menangis secara histeris. Baik, selanjutnya kita masuk ke tanda dan kondisi ciri-ciri sakaratul maut. Jadi, ciri-ciri sakaratul maut itu yang pertama itu napasnya semakin berat dan tidak teratur. Yang kedua, nada naik turun lebih kuat. Dada naik turun lebih kuat. Yang ketiga, itu telapak kaki mulai lurus. Yang keempat, mata mulai sayu, cekungan di atas mata semakin dalam, tubuh mulai dingin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang keempat, itu bibir membiru, kesadaran menurun. Yang terakhir itu tangan dan kaki lemah, dan nadi juga ikut melemah. Tetapi tidak semua tanda itu muncul pada setiap orang. Adapun tanda-tanda telah meninggal, itu napasnya terhenti, nadi tidak dapat diraba, detak jantung berhenti, pupil mata tidak bereaksi, rahang mulai mengendur, dan terakhir tubuh perlahan menjadi kaku. Apabila ragu, mintalah tenaga kesehatan memastikan kematian. Selanjutnya itu langkah awal setelah meninggal di rumah. Jadi setelah dipastikan meninggal, keluarga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu melakukan beberapa langkah penting untuk memuliakan jenazah. Yang pertama itu memejamkan mata, kemudian mengikat dagu agar mulut tidak terbuka. Yang kedua itu meluruskan anggota tubuh seperti meluruskan kedua kaki dan kedua telapak tangan jenazah. Yang ketiga itu menutup seluruh tubuh dengan kain, kemudian menempatkan jenazah di tempat yang bersih dan menyegerakan pengurusan. Selanjutnya itu ada persiapan untuk memandikan dan tata tertib memandikan jenazah. Jadi untuk peralatannya sendiri itu ada air bersih, sabun, kapur barus, dan bidara jika ada, sarung tangan, gayung, ember, handuk, kapas, kain penutup aurat, dan parfum non-alkohol. Tata tertibnya yaitu menutup aurat jenazah, berniat memandikan, membersihkan najis, mewudukan jenazah, membasuh kepala, membasuh tubuh sebelah kanan, lalu kiri, kemudian menggunakan air yang bercampur daun bidara. Setelah itu, siraman terakhir itu dengan air kapur barus. Kemudian mengeringkan tubuh.
Jadi yang boleh memandikan jenazah perempuan itu adalah perempuan muslim, suaminya, mahram perempuan atau orang yang amanah, dan wajib bisa menjaga rahasia jenazah. Jadi, tidak ada doa khusus yang wajib dibaca. Yang dianjurkan itu membaca bismillah, memperbanyak istighfar, dan berdoa agar Allah mengampuni jenazah. Selanjutnya itu kita masuk ke mengkafani jenazah perempuan. Jadi jenazah perempuan itu dikafani dengan 5 kain yang terdiri dari kain pembungkus, gamis, kerudung, penutup dada, dan kain pembungkus luar. Jadi yang pertama itu siapkan kain putih, kapas, kapur barus, minyak wangi, tali pengikat, dan gunting. Untuk meletakkan kapas sendiri itu ada pada bagian lubang hidung, telinga, mulut, kemaluan, dan luka apabila ada. Nah, untuk memberikan wewangian itu diberikan pada dahi, telapak tangan, lutut, kaki, dan kain kafan. Tujuannya itu untuk menjaga kebersihan dan mengurangi bau. Selanjutnya itu kita masuk ke sholat jenazah. Selanjutnya itu kita masuk ke mengkafani. Adapun caranya dan tali pengikatnya itu ada berapa. Jadi untuk urutan mengkafani yang pertama itu membentangkan kain, kemudian meletakkan tali, setelah itu letakkan kain pembungkus di dekat jenazah, kemudian beri kapas dan wewangian, setelah itu tutup lapis demi lapis, kemudian ikat dengan tali. Jadi untuk tali pengikat itu biasanya menggunakan sobekan kain kafan. Jumlah ikatannya tuh ada 4. Yang pertama ada untuk kepala, dada pinggung, lutut, dan kaki. Saat dimasukkan ke liang kubur, ikatan dilepas atau dilonggarkan. Yaitu hukum sholat jenazah, posisi imam, dan sunnah sebelum sholat. Jadi, untuk sunnah sebelum sholat itu berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, merapatkan syaf, dan ikhlas mendoakan jenazah. Adapun niat sholat jenazah perempuan itu adalah usolli ala hadisil mauti arba'a takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 takbir sebagai fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi untuk hukum sholat jenazah itu fardu kifayah, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada azan maupun iqomah. Itu dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Untuk posisi imam sendiri, imam berdiri sejajar di bagian tengah tubuh pinggang jenazah perempuan, makmum berdiri rapat dan meluruskan saf. Semakin banyak jemaah semakin baik. Adapun untuk bacaan takbir, itu takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Ibrahimiyah, takbir ketiga itu doa untuk jenazah, dan takbir keempat itu membaca doa singkat, kemudian salam. Selanjutnya itu masuk ke pemakaman dan penutup. Jadi untuk menguburkan jenazah disunahkan menyegerakan pemakaman mulai dari memasukkan dari arah kaki kubur bila mudah dan membaca Bismillahi wa ala sanati wa rasulah. Jadi untuk posisi jenazah di dalam kubur itu miring ke kanan, wajah menghadap kiblat, ikatan kain kafan itu dibuka atau dilonggarkan, kemudian pipi kanan ditempelkan ke tanah, selanjutnya liang ditutup. Adapun tradisi 7 gumpulan tanah itu sebagai penahan, itu adalah tradisi lokal, bukan ketentuan wajib. Yang penting posisi tetap miring ke kanan menghadap ke kiblat. Jadi sunnah setelah pemakaman itu mendoakan jenazah, memohon ampun, dan memohon keteguhan saat menjawab pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud, mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan baginya. Jadi untuk macam-macam liang lahat itu ada 2. Yang pertama itu lahat, liang yang menyamping ke arah kiblat paling dianjurkan atau sunnah apabila tanah cukup keras. Yang kedua itu ada syak
itu liang di tengah dasar kubur digunakan bila tanah mudah longsor atau berpasir. Jadi untuk hikmah sendiri itu penghormatan secara sesama muslim, mengingatkan akan kematian, mempererat ukhuwah Islamiyah, mengamalkan sunnah, dan mendapat pahala fardu kifayah. Jadi, kesimpulannya adalah pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Setiap tahap dari mulai sakaratul maut hingga penguburan memiliki tata cara dan adab yang memuliakan jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.